Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dodi Pratmono dari Dodi Animation. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan siap untuk menambah ilmu lagi ya dari tutorial saya yang kali ini. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial modeling rumah low poly seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat tutorialnya, silahkan cek dulu link yang ada di bawah video ini atau dalam kolom deskripsi, atau di pojok kanan atas juga ada tombolnya. Atau bagi teman-teman yang masih pemula, benar-benar belum pernah menggunakan software Blender, saya sarankan lihat dulu tutorial Blender dasar 2.8. Linknya juga saya letakkan di kolom deskripsi. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin belajar Blender atau software Blender ini dari dasar sekali sampai mahir, saya punya tutorialnya yang lengkap sekali. Teman-teman bisa cek deskripsi ya. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan membuat dua hal ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah memberikan warna, atau di dalam Blender istilahnya adalah material atau tekstur. Dan yang kedua, bagaimana menambahkan objek ke dalam file kita. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi seperti ini. Yang pertama kita akan coba dulu langsung untuk memberikan warna ya. Untuk memberikan warna itu mudah sekali sebetulnya. Teman-teman harus lihat di kanan atas, di sini ada 4 buah lingkaran. Ini adalah viewport shading atau viewport untuk pengaturan viewport ya. Jadi yang paling kiri ini adalah wireframe atau kerangka. Shortcutnya adalah Shift dan Z ya. Teman-teman bisa gunakan Shift dan Z. Yang kedua di sini ada solid viewport shading ya, untuk menampilkan warna dasar atau polos. Nah, kita bisa mengaturnya untuk solid ini di sebelah kanan. Di sini ada panah. Di sini ada material, jadi colornya adalah atau warnanya berdasarkan material, atau kita juga bisa menggunakan random atau acak. Jadi kita bisa melihat di sini, oh ternyata ada beberapa objek di sini ya. Kita bisa lihat ini karena warnanya random atau acak. Kemudian di sini ada pilihan-pilihan yang lain. Yang saya nyalakan di sini ada cavity dan ada shadow. Nah, apa itu? Kalau shadow jelas itu adalah bayangan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada bayangan. Meskipun di sini tidak ada lampu, ya ini ada lampu sebetulnya, tapi bayangan yang ada di sini bukan bayangan dari lampu. Ini adalah fake shadow, bayangan palsu ya. Teman-teman bisa mengaturnya di sebelah kanan. Di sini ada gambar gear. Ini kita bisa arahkan mouse itu ke sini, light direction atau arah dari cahaya. Kita bisa klik drag untuk mengganti arah cahaya. Nah, sekali lagi ini adalah cahaya palsu atau bayangannya palsu. Jadi ini hanya untuk mengatur di dalam viewport saja. Ya, yang berikutnya adalah ada cavity. Cavity ini untuk memunculkan bayangan-bayangan gelap di bagian pojok atau bagian yang menyudut ya. Ini seperti ambient occlusion atau AO. Nah, teman-teman bisa menyalakan ini untuk membuat supaya objek ini terlihat lebih jelas ya. Kalau misalnya cavity-nya kita matikan, kita nggak bisa ngelihat di sini ada sudut. Tapi begitu cavity-nya ini kita nyalakan, maka kita akan melihat di sini, oh di sini ada sudut ya. Nah, ini silakan dinyalakan kalau memang perlu, dan ini juga tergantung kualitas hardware teman-teman. Kalau misalnya hardwarenya kurang kuat, biasanya dia agak sedikit nge-lag. Oke, itu. Kemudian yang ketiga di sini ada material preview untuk shading. Jadi kebetulan di sini objeknya belum kita beri material atau beri warna, maka warnanya semua menjadi putih. Dan yang paling kanan ini adalah render viewport shading. Ini adalah hasil akhirnya nanti ya, sangat berbeda sekali dengan yang kita lihat sebelumnya. Oke, nah untuk memberikan material, pastikan bahwa kita menyalakan viewport shading material preview, karena kalau di sini itu tidak akan berfungsi ya. Jadi pastikan dulu kita menyalakan viewport shading material preview. Dan berikutnya kita seleksi objek yang akan kita berikan material, kemudian kita masuk ke dalam tab material. Di sini tab material itu ada di nomor 2 paling bawah. Di sini ada lingkaran, bola. Kemudian di sini ada namanya. Kebetulan ini adalah objek yang pertama kali kita buat tadi, maka dia sudah ada materialnya. Tapi untuk objek lain yang kita buat belakangan itu tidak ada materialnya. Di sini masih kosong. Nah, kalau memang sudah ada namanya, ini bisa kita ganti, misalnya menjadi dinding. Kemudian mungkin warna di base color ya, atau warna dasar. Ini kita klik warna putihnya. Dan di atas di sini ada lingkaran warna, kita tentukan warna dindingnya apa. Misalnya warna dindingnya krem, agak coklat seperti ini. Oke. Nah, seperti ini misalnya ya. Kemudian kita bisa lihat ke bawah lagi, di sini ada spekular. Spekular itu adalah kilaunya. Jadi kalau misalnya dindingnya ini dicat dengan cat minyak mungkin ya, itu dia akan cenderung mengkilap. Tapi kalau dindingnya ini dicat dengan cat
cat tembok, maka seharusnya tidak mengkilap. Jadi untuk mengatur kilaunya itu ada di spekular. Kita bisa kurangi nilainya ini untuk membuat efek supaya tidak mengkilap. Tapi kalau misalnya dindingnya itu basah atau dicat dengan menggunakan cat minyak, maka ini seharusnya spekularnya tinggi nilainya. Seperti itu. Jadi silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Di bawah di sini ada roughness-nya lagi, itu hubungannya juga dengan spekular. Jadi kalau spekular itu untuk mengkilapnya, roughness-nya itu untuk permukaannya yang cenderung doff atau glossy ya teman-teman. Mungkin kalau glossy itu dia benar-benar memantulkan bayangan seperti permukaan yang licin begitu ya, glossy. Sementara kalau doff dia lebih cenderung kasar permukaannya. Jadi dia tetap mengkilap tapi agak tidak terlalu jernih. Oke, silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Pengaturan lain kita tidak usah kita hiraukan dulu. Nah, berikutnya kita akan seleksi untuk pintu atau frame dari pintu. Kita seleksi, dan kebetulan di sini masih menggunakan material dinding. Jadi material dinding ini ternyata diaplikasikan terhadap 10 objek. Di sini ada angkanya 10. Artinya material dinding ini diaplikasikan untuk 10 objek yang berbeda. Nah, untuk membuat supaya warna dari frame pintu ini berbeda, kita jangan langsung mengganti warna di sini. Karena apa? Karena ini masih menggunakan material dinding. Ya, kalau kita ganti di sini, maka secara otomatis kita juga akan mengganti warna dari dinding. Ya, ini saya undo ya, Ctrl Z. Jadi bagaimana caranya? Caranya dengan mengganti namanya. Cara mengganti namanya juga bukan langsung diganti di sini, tapi kita klik angka 10 di sebelah kanannya. Oke. Nah, begitu kita klik angka 10, maka di sini angkanya sudah hilang. Ini artinya kita diberikan nama baru yang unik dengan menambahkan angka di belakangnya ya. Jadi dinding titik 001. Nah, ini kita bisa ganti menjadi misalnya pintu coklat misalnya ya. Dan di sini kita ganti warnanya menjadi agak coklat gelap ya. Nah, begitu kita sudah punya ini seperti ini ya. Berikutnya tinggal kita drag saja dari lingkaran ini ya ke bagian lain yang akan kita berikan material dengan warna yang sama ya. Cukup di drag saja dari ikon bola ini, maka dia sudah teraplikasi. Atau cara yang lain yaitu dengan menyeleksi dulu objek yang belum diberi warna ya. Dalam hal ini ada dua objek, yaitu frame pintu dan pintu. Dan yang terakhir, ini masih menahan shift di keyboard ya. Kita seleksi objek yang ada warnanya. Artinya warna yang akan kita ambil sampelnya ya. Dalam hal ini pintu. Oke, kita gunakan Ctrl L. Ctrl L itu adalah make links. Kita bisa linkskan atau hubungkan materialnya. Jadi materialnya itu akan sama dengan objek yang terakhir kita seleksi. Nah, cara ini efektif kalau misalnya ada objek yang banyak sekali. Nah, kalau ini tadi kalau kita drag satu-satu, kalau misalnya objeknya ada ratusan mungkin capek ya. Tapi kalau kita seleksi dulu kemudian kita Ctrl L, maka akan lebih praktis. Nah, sekali ini kita rubah warnanya, maka semua objek yang memiliki nama yang sama materialnya maka juga akan ikut berubah. Oke, berikutnya kaca. Di sini ada kaca, materialnya masih dinding. Kita klik lagi angka 2 di sini. Teman-teman perhatikan kenapa kok angkanya jadi 2 ya, karena sekarang hanya ada 2 objek yang menggunakan material dinding, yaitu dindingnya sendiri dan kaca. Oke, kalau kita klik ini, sekarang dindingnya sudah tidak ada lagi angka di sini, artinya dinding materialnya cuman 1. Nah, di sini kita ganti dengan kaca. Nah, untuk kaca kita ganti saja untuk prinsipal BSDF ini menjadi glass. Di sini ada glass BSDF. Oke, sekarang dia sudah berubah menjadi material kaca, tapi kok nggak tembus ya, nggak transparan. Nah, ada pengaturan untuk material kaca, yaitu kita lihat di bagian bawahnya. Di sini ada settings, di sini ada screen space refraction, ini kita nyalakan. Oke, dan juga di bagian nomor 2 dari atas di sini. Di sini ada screen space refraction yang sama tadi ya, kita nyalakan juga. Boom. Nah, kita bisa melihat sedikit itu agak transparan. Tapi perlu kita buka lagi di sini. Di sini ada refraction yang perlu kita nyalakan. Nah, dengan menyalakan refraction, maka kita bisa melihat di sini ada objek di dalamnya. Kita bisa melihat bagian dalamnya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tab material yang tadi. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman bisa pause dan ulangi lagi, atau mungkin bisa bertanya ya di kolom komentar kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas. Oke, setelah kita kembali lagi ke tab material, di sini ada pengaturan untuk roughness-nya. Jadi seperti yang tadi, dinding ini juga ada pengaturan untuk roughness ya, sama dengan kaca. Di sini juga ada roughness-nya. Entah itu kacanya bening ya, jernih seperti ini, transparan, atau kacanya itu bisa dibuat agak doff.
Jadi pengaturannya ada di sini, di roughness-nya. Oke. Berikutnya lantai. Nah, untuk lantai saya akan ajarkan menggunakan material library. Artinya Blender ini punya perpustakaan atau library yang sudah disiapkan. Jadi kita nggak perlu membuatnya secara manual. Caranya adalah kita masuk ke dalam menu edit, preferences, kemudian kita klik di dalam add-ons. Kemudian kita carikan di sini dengan nama material. Oke. Nah, di sini ada namanya material library, bukan yang material utilities ya. Kita nyalakan yang material library, kita cawang seperti ini dan di save preferences. Kita tutup dan sekarang kita lihat di dalam tab material. Ya, di sini belum ada. Kita beri material dulu ya, kita klik new. Pastikan bahwa ini objek yang ini terseleksi, kita klik new, kita berikan nama misalnya ini lantai. Nah, di bawah sendiri di sini ada nggak di bawah sendiri sih ya. Nomor 3 dari bawah di sini ada namanya material library. Nah, di dalam material library di sini ada select a library. Kita pilih yang cycles material. Kenapa kok cycles? Karena ya yang disiapkan cycles ya, tapi cycles juga mendukung Eevee. Jadi tidak masalah kalau teman-teman di sini menggunakan rendernya Eevee seperti yang saya gunakan di sini ya, nomor 2 dari atas. Di sini namanya render engine-nya adalah Eevee. Nah, cycles juga sama ya bisa mendukung lah ya. Oke, nah di sini ada banyak sekali material yang bisa kita pilih. Teman-teman boleh memilih apa saja. Misalnya ya, building, di sini ada building. Kita seleksi objek ini dan kita klik apply to selected. Maka, nah ini dia. Jadi si lantainya sudah diberi material dengan nama building. Tapi saya mau cari dengan nama, kita search di sini ya, floor mungkin ada. Oke, ini di sini ada floor wood. Kita pilih yang floor wood dan kita pilih apply to selected. Nah, seperti ini. Jadi kita punya material dengan gambar kayu. Dan ini nggak perlu kita buat manual ya. Ini karena sudah disiapkan dalam bentuk library. Pengaturannya ada banyak di sini, tapi saya abaikan dulu karena nanti bisa terlalu lama. Teman-teman boleh mencoba-coba sendiri. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara memasukkan atau mengimport objek ke dalam scene yang ada di sini. Kalau AC mungkin kita bisa buat sendiri ya. Caranya gampang sekali. Kita gunakan selection yang ini, kursor, kita klik di sini. Maka si kursor akan berpindah ke dinding ya. Jadi kalau kita lihat itu kursornya akan menempel di dinding. Nah, kita kembali gunakan yang selection ini. Nah, saat kita membuat objek baru, misalnya plane ya, maka si plane ini akan menempel pusatnya ya, pusatnya akan menempel persis di dinding. Oke, sekarang kita akan rotasi dia. Kita R X karena sumbu X ya, 90 derajat. Oke, ini pasti menempel persis di dinding karena memang kursornya tadi kita tempelkan di dinding. Sekarang kita akan masuk ke dalam edit mode. Kita scale sumbu Z, S, kemudian Z seperti ini. Kita perkirakan ukuran dari AC ya. Kemudian S, kemudian X, kira-kira mungkin segini. Kemudian kita extrude E. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian Ctrl R untuk memotong. Pastikan bahwa mouse kita letakkan di sini, bukan di sini ya, karena arahnya pasti akan berbeda. Atau di sini. Jadi ini posisi mouse kita menentukan arah dari segmen yang baru. Oke, kita klik dan kita bisa geser ya, karena klik satu kali itu untuk oke. Klik yang kedua adalah untuk posisinya. Kita letakkan di agak ke bawah sedikit. Oke. Dan kita seleksi edge yang ini. Ini vertex, ini edge ya. Kita seleksi edge yang bawah ini. Kita dorong ke sumbu Y ya. Pastikan bahwa kita benar-benar mendorongnya ke sumbu Y ya. Bukan di sini ya mouse kita, karena kalau di sini dia bisa arahnya tidak tentu ya, tidak terarah. Nah, ini saya rasa cukup seperti ini saja. Ini sudah mirip dengan bentuk AC low poly. Jadi ini sudah kita buat objek AC. Kembali kita masuk ke objek mode dan kita beri nama. Untuk beri nama, kita gunakan F2 pada keyboard dan kita beri nama AC. Jadi objek-objek yang ada di sini ini belum diberi nama semua. Kita bisa beri nama dengan cara kita klik F2 di keyboard. Kita beri nama misalnya ini dinding dan seterusnya ya. Nah, saya akan duplikat AC ini. AC kita beri material dulu deh. AC warnanya agak seperti ini, putih tapi agak abu-abu.
Oke, kita akan copy, duplikat, dan kita letakkan di sini ya. Caranya bagaimana? Kita bisa gunakan panah ini. Kita Shift D. Shift D itu duplikat. Kemudian Y, sumbu Y untuk menggeser ke sumbu Y. Kemudian kita geser ke sumbu X di sini. Ya. Nah, ada satu fasilitas juga yang perlu kita nyalakan di sini, namanya ambient occlusion, dimana kita bisa melihat bagian sudut-sudutnya sama dengan tadi di dalam viewport solid ya. Di sini ada yang namanya cavity, tapi kalau di dalam material preview di sini pengaturannya berbeda lagi. Jadi kita harus menyalakan di sini namanya ambient occlusion. Oke, tapi ambient occlusion ini nanti akan muncul pada waktu kita render juga ya. Nah, mungkin kita letakkan di sini. Nah, untuk AC sudah, untuk objek yang lain itu saya sudah siapkan objeknya. Jadi objeknya itu bisa saya buka dari file ini misalnya ya, saya akan buka misalnya untuk ke tanaman ini ya. Tanaman ini kita bisa seleksi semua gunakan A untuk menyeleksi semua, kemudian Ctrl C untuk copy, kemudian di file yang tadi kita akan coba lihat di collection ya. Di collection ini kita bisa tutup seperti ini dan kita bisa beri nama misalnya ini rumah. Kemudian kita bisa tambahkan satu collection lagi, klik kanan, new, kita beri nama ini misalnya pot bunga dan kita paste di sini, Ctrl V. Oke, jadi semua ini ya, bagian dari pot bunga ini masuk ke dalam collection atau layer dari pot bunga. Sehingga nanti kalau kita mau menyeleksinya lagi cukup mudah. Kita seleksi collection ini, klik kanan, di sini ada namanya select objects. Maka karena ini objeknya ada banyak ya, di sini ada daun, ada batangnya, ada potnya yang sudah saya parent ya, ada tanah dan lain-lain. Maka kalau kita seleksi satu-satu itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita bisa seleksi collectionnya, klik kanan, select object, dan ini kita bisa letakkan di sini. Nah, di mana sih cara mendapatkan library objek-objek seperti ini? Itu sudah saya terangkan di tutorial premium saya. Jadi teman-teman yang ingin tahu, sebetulnya ada banyak caranya ya untuk mendapatkan library objek-objek seperti ini secara gratis dan bentuknya juga bagus-bagus ya. Tapi sudah saya terangkan di dalam tutorial premium. Silahkan cek dulu tutorial premium saya di link yang ada di bawah video ini. Terus saya akan kembali membuka lagi objek yang lain, sofa misalnya ini ya. Kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini Ctrl V. Oke, ini ukurannya sudah saya tentukan juga, jadi tidak perlu kita skala lagi. Ini ukurannya sudah saya buat sama dengan objek asli, ukurannya asli ya. Kita duplikat, Shift D, X, R untuk rotasi, dan Z untuk sumbu Z, dan 90 untuk 90. Kalau dia terbalik kita bisa klik minus untuk membalikkan. Oke, jadi ukurannya tepat. Nah, di sini materialnya warnanya kuning. Saya akan masuk ke dalam tab shading. Di dalam tab shading ini ada tekstur ya. Saya akan lepaskan teksturnya seperti ini. Jadi dia akan digunakan warnanya saja. Nah, kalau kita lihat di sini warnanya merah. Oke, nah kalau teman-teman pengen belajar hal-hal detail dari Blender, saya juga punya tutorialnya ya. Yang tadi itu silahkan cek di deskripsi. Jadi saya tidak akan terangkan satu persatu lagi bagaimana cara memberikan tekstur dan lain-lain. Nah, berikutnya saya akan tambahkan meja di sini, tapi saya akan percepat karena pada dasarnya sama saja caranya. Kita buka objek-objek ya seperti ini, di copy, kemudian di paste dan kita tata. Jadi saya akan percepat saja videonya.
Oke, nah semuanya sudah kita masukkan ke dalam file kita. Jangan lupa disimpan ya. Dan satu hal lagi saya lupa tadi, di sini kita memilah-milah berdasarkan layer atau collection. Nah, untuk kursi ini tadi masih ada di dalam pot bunga. Nah, di sini. Nah, sofa ini ada di dalam pot bunga. Jadi, untuk memisahkannya kita cukup seleksi saja objeknya seperti ini. Tahan shift ya, seleksi karena dua objek. Kemudian kita klik M. M itu adalah move to collection. Jadi kita bisa pindahkan ke koleksi yang baru. Di sini ada new collection di paling bawah. Kita pilih dan kita beri nama ini adalah sofa. Oke, di enter 2 kali, maka dia akan membuat satu buah koleksi baru atau collection baru dengan nama sofa, dan di dalamnya ada 2 buah sofa. Sehingga di sini kita punya layer atau susunan koleksi yang rapi sekali. Jadi misalnya kita ingin menyeleksi tempat tidur. Nah, tempat tidur ini terdiri dari banyak objek ya. Di sini ada selimut, ada bantal dan lain-lain. Kita bisa seleksi kasur, klik kanan, select objek. Maka seluruh objek yang ada di kasur ini akan terseleksi. Dan sekali lagi, objek-objek ini semua saya dapatkan gratis dari website yang sudah saya jelaskan di dalam tutorial premium saya. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya. Tapi ada satu hal yang belum, yaitu di sini seharusnya ada lemari yang ada di atas. Nah, untuk lemari yang di atas ini saya akan gunakan satu buah add-ons di dalam edit preferences. Kita ketikkan lagi di add-on sini ya, kita ketikkan lagi Archipack. Oh sorry, Archimesh sepertinya. Ada di dalam Archimesh ya. Jadi Archimesh ini pastikan bahwa dia menyala dan di save preferences. Dan sekarang di dalam add object di sini ada di mesh ya. Di sini ada Archimesh dan di sini ada pilihan-pilihan. Ada room itu adalah untuk membuat dinding, door pintu, rail window adalah jendela, panel window jendela, kabinet ya, sepertinya namanya kabinet. Kita coba klik kabinet dan dia ada di sini. Nah, ini dia. Ya, sebetulnya ada pengaturannya. Nah, di sini. Jadi saat kita pertama kali membuat dan belum kita lepas dari seleksi objeknya, maka kita akan diberikan parameter. Begitu objek ini kita non seleksi, jadi kita seleksi objek yang lain, maka parameternya akan hilang dan kita tidak bisa mengganti-ganti lagi ya. Saya akan coba ulangi lagi, kita undo saja, Ctrl Z. Oke, saya akan buatkan satu buah koleksi baru, klik kanan, new. Kita berikan nama ini adalah lemari. Oke, dan yang lain kita sembunyikan dulu, kita matikan dulu. Di sini ada gambar mata, kita matikan. Oke, kita reset 3D cursor, Shift C. Dan kita akan buat lagi yang seperti yang tadi, Archimesh kabinet. Oke. Nah, di sini ada parameternya. Sebelum kita lepaskan, tipenya ada di floor atau di lantai atau di wall, di dinding. Nah, begitu kita ganti dengan wall, maka dia akan naik ya, dia akan di atas. Di sini ada pengaturannya ya, teman-teman silakan atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya akan coba tambahkan number of kabinetnya. Jadi kita bisa membuat jumlah dari kabinetnya ini ada berapa. Misalnya saya buat ada 3 atau ada 4. Nah, setiap kabinet juga bisa diatur lagi di sini ya. Kabinet 3, 4 dan seterusnya. Di sini bisa kita atur untuk settingnya. Tapi saya tidak akan lakukan karena bisa lama sekali nanti. Jadi ini cukup kita buat seperti itu dan kita seleksi semuanya. Kita akan duplikat ini ya. Kita lihat dari atas, klik angka 7 di numpad. Atau dari sini Z ini, Z, Shift D, kita letakkan di sini, R90. Oke, kita letakkan itu di sini. Nah, mungkin ini kita lihat deh nanti ya, ini sudah pas atau belum. Kita nyalakan lagi gambar mata yang ada di sini, di dalam collection. Oke, kita seleksi lemari, klik kanan, select object, dan ini dari view atas, klik Z di sini. Kita akan letakkan dia di sini. Kita rotasi 90 derajat ya, R90. Oke, kita letakkan dia di sini. Yap. Oke. Dan mungkin kita butuh pengaturan sedikit untuk di bagian sudutnya ini karena terlihat janggal ya. Di sini kosong begitu. Kita bisa masuk ke dalam edit mode. Ya, face yang ini. Mungkin kita seleksi 2 buah ini deh ya. Kita seleksi 2 buah ini.
kemudian masuk ke edit mode dan kita seleksi 2 ini, kita tarik ke sini. Jadi ya setidaknya supaya tidak bolong lah ya, supaya terisi. Oke. Dan kembali ke objek mode, kemudian kita nyalakan semua mata yang ada di collection. Yap, sekarang sudah selesai. Ya, setidaknya sudah selesai sebagian besar lah ya. Tinggal kita akan masuk ke dalam view kamera. Teman-teman bisa klik gambar kamera di sini, icon kamera. Ini adalah view kamera. Kita akan ganti view-nya dengan cara kita klik N, kemudian di bagian view, di sini ada lock camera to view, dinyalakan. Dan kita bisa atur lagi viewport seperti halnya di perspektif tadi ya. Kalau misalnya ini kita matikan lock camera to view saat kita rotasi seperti ini, maka kita akan keluar dari kamera. Jadi itu fungsinya kenapa kita harus menyalakan lock camera to view. Oke, ini kita buat seperti ini dan mungkin cukup seperti ini ya. Setelah itu kita matikan lock camera to view. Oke, kita klik N lagi untuk menutup jendela properties. Kita lihat di dalam setting dari render seperti ini. Nah, kita bisa ganti lampunya ini ya. Kita seleksi lampu ini. Kalau misalnya ini kurang bagus, kita bisa ganti dengan lihat di dalam jendela properti lampu di sini dan kita ganti menjadi mungkin sun. Ya, kalau sun itu matahari terlalu kuat, kita bisa ganti nilainya mungkin 2 atau 3 mungkin. Atau mungkin kita ganti area. Kalau area itu dia nilainya harus besar ini. Nah, seperti ini. Dan ukurannya juga harus diperbesar, misalnya ini 5. Ini 5. Oke, seperti ini. Kita buat 2000. Oke, ya. Kita letakkan di sini dan kita rotasi. Oke, nah sekarang kita kembali ke view kamera lagi dan coba kita akan render ya. Kita klik di sini ada yang namanya output properties. Oke, kita lihat di sini pengaturan-pengaturan untuk rendernya dan kita klik dalam render render image. Ya, ini hasilnya sementara. Coba saya akan nyalakan untuk transparan di sini ya. Di sini ada pengaturan untuk film, di sini transparan. Sehingga saat kita render nanti dia backgroundnya akan transparan. Seperti ini. Ya. Oke, sekian saya rasa tutorial ini. Mungkin ini tutorialnya agak panjang ya. Jadi dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya, like kalau teman-teman suka dan kasih komentar di bawah. Mungkin kasih saran ke saya untuk tutorial berikutnya, kira-kira tutorial apa lagi. Cukup saya rasa ya, sampai bertemu lagi di tutorial saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.